Saya tidak pikir penanya-penanya itu minta jawaban sebenarnya. Mereka cuma nak mendengar apa pendapat saya tentang isu-isu yang dibangkitkan, dan mereka sendiri sebenarnya sudah punya pendirian masing-masing mengenai kerapuhan Melayu. Orang lain terdedah juga kepada media massa, tapi tidak serosak Melayu. Soal siapa lebih rosak itu saya tidak pasti sebenarnya. Belum ada pertandingan rosak, jadi kita pun tak tahu. Kalau lahirnya mungkin Melayu lebih rusak. Orang lain punya ketahanan. Mungkin sebabnya begini, antara lain, memang secara umum bangsa-bangsa lain, kaum imigran itu punya ketahanan sebab mereka hidup dalam satu situasi yang tidak secure. Atau sekurang-kurangnya mereka digambarkan sebagai tidak selamat. Nah, itu menyebabkan mereka lebih berjaga-jaga. Yang Melayu ini selalu saja dihiburkan, don't worry, jangan bimbang, kita di tanah air kita sendiri, kita mendapat perlindungan, kita punya sumber-sumber jaminan, pembelaan dan macam-macam. Jadi kita pun relax lah, dan terbentuklah sikap tak mau susah. Saya pikir penyakit kalau susah-susah tak payahlah. Saya ingat ini sudah menular ke Bani Melayu daripada Bani Israel, sebab mereka merasa complacent. Nah, sikap complacent itu yang menyebabkan kita rapuh sebenarnya. Kita hilang pertahanan lah kalau kita tak berjaga-jaga, tidak ada hazar. Tapi kaum imigran itu memang dari saat pertama dia memijakkan kaki ke bumi ini, mereka sudah merasa tidak selamat. Menumpang di tempat orang mana nak selamat? Ya, orang Cina misalnya sentiasa diwar-warkan, kita tidak selamat, ya, kita ini second class citizen, begitu. Walaupun hakikatnya mereka memiliki segala-gala, mereka menang, menguasai bidang ekonomi, menguasai bidang pendidikan, mereka menguasai bidang serba-serbinya. Jadi raja aja mereka tidak. Tapi yang lain sudah mereka pegang. Dalam dia pegang semua tu, kita tak selamat, kita second class citizen, dan mereka terus berjaga-jaga. Ya, kita kehilangan segala-gala, masih relax lagi. Don't worry, ini takkan Melayu hilang di dunia. Ya, ketahanan umat tergantung kepada sikap hadar yang ada pada mereka. Tanpa sikap hadar, tanpa sikap insecure, kita hancur. Ini dapat dilihat dari sejarah manusia itu sendiri. Kan Nabi Adam itu masuk ke surga, kan? Surga itu kan puncak segala kenikmatan. Tapi rupanya untuk ketika itu, dalam konteks Adam, surga juga tidak selamat untuk dia. Insecure. Di situ ada godaan iblis. Ya, maknanya risiko dan kemungkinan jadi zalim, jadi rusak itu ada hatta di surga. Jadi hanya akan selamat kalau kamu waspada. Hilang kewaspadaan, habis. Kan disebut dalam Quran itu. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dah masuk surga, semuanya ada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, maka sepuas-puas. Tapi ingat, jangan dekat pokok ini. Nanti kamu jadi orang zalim. Nanti kamu kan merosak diri sendiri. Di surga pun rupanya ada bahaya, ada ancaman, ada keadaan insecure. Dan kan kemudiannya terbukti itu bukan cuma ancaman, tapi betul-betul bila Adam makan buah itu kan betul-betul sudah. Bila iblis menghasutnya. Jadi sejak itu ditanamkan ke dalam jiwa Adam dan anak cucunya, kamu jangan merasa secure, jangan merasa selamat. Selama-lamanya kamu harus ada sikap waspada. Aku ikut sertakan kamu turun ke bumi dengan makhluk yang menyebabkan kamu harus berjaga-jaga selamanya. Nah, itulah iblis. Jadi hidup manusia muslim dalam kewaspadaan. Bila kewaspadaan itu tidak ada, habislah. Ya seperti Adam ketika dia lupa, dia tidak waspada. Tuhan sudah pesan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat ini pohon. Kan begitu kisahnya yang dieksploitasi oleh orang-orang politik kadang-kadang. Di Indonesia kan ada pati yang berlambangkan pohon. Oh, ini pohon, mari kita berteduh di bawah pohon ini. Inilah pohon yang disebut dalam Al-Quran kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun. Oh, esoknya dijawab oleh pati belah sana. Kan dalam Quran lagi sudah disebut wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat ini pohon. Saya pikir nanti dua-dua ulama ini berjiran di neraka gitu. Nah, jadi kewaspadaan terhadap bahaya. Jadi selama merasa dirinya tidak selamat, masih ada harapan untuk kita kuat. Kekuatan itu kan kalau kita waspada. Kalau kita tak waspada itu kan kita lemah. Simple gitu aja. Nabi Adam sendiri ketika dia rileks, lupa, kena dia. Maka timbul masalah di sini. Macam mana Nabi Adam boleh kena? Ya. Dia kena di surga. Iblis yang hasut. Apa di iblis ada di neraka, di surga ada iblis? Macam mana iblis boleh masuk surga? Oh, satu masalah juga tuh. Lalu ada tafsiran begini. Ada tafsiran ulama mengatakan iblis tidak di surga. Dia menggoda Adam itu dari luar surga. Begitulah hebatnya yang namanya iblis. Dari jauh saja, dengan remote control dia boleh, ya. Itu yang media disebut sebagai evil demon, itu hantu yang jahat. Itu mengingatkan saya kepada iblis yang dari luar saja dia boleh hasut. Jadi rasa tidak selamat menjadikan Melayu rapuh. Baik, berdakwah tanpa tongkat. Ya, ada tongkat pun kalau sampai kepada keadaan seperti Bani Israel kan tongkat pun tak boleh dipakai. Seperti tadi disebut dalam kisah Nabi Musa. Tapi yang penting kita berusaha, mencoba bermacam-macam cara, bermacam-macam pendekatan, dan berdoa. Doa seorang pejuang itu didengar oleh Allah SWT.
Tapi bila Tuhan nak merealisasikan, itu Tuhan yang menentukan saat dan waktunya. Kita jangan pikir, alah bilalah Tuhan nak laksanakan doa ini, bila lagi Tuhan nak melaksanakan doa ini. Sudah lama aku berjuang dan lama berdoa, tak juga dilaksanakan. Serahkan saya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu the best time. Itu Tuhan punya keputusan lah, the best time. Tuhan akan decide the best time for us.